Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau mengenal proses produksi suatu video bersama dengan Ririn Pramita. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Niputu Ririn Pramitasari dari SMK Negeri 6 Denpasar, tepatnya mengajar di bidang multimedia. Oke, kita lanjut ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu video, bagaimana tahapan dalam pembuatan video, dan kira-kira peralatan apa saja yang diperlukan saat proses produksi. Nah, yang pertama kita langsung mulai saja di tahapan suatu video. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu video itu apa ya. Jadi video ini adalah suatu bentuk teknologi untuk merekam, menangkap, memproses, dan mentransmisikan serta mengatur ulang gambar yang bisa bergerak. Sama halnya kepada seluruh teman-teman juga yang seneng banget sama yang namanya proses rekam-rekam, apalagi suka nonton suatu film. Nah, disitulah adalah suatu proses video di mana kita dapat merekam, ada yang memproses atau mengabadikan suatu kejadian yang ada. Nah, itulah suatu proses video. Nah, selanjutnya ada 3 tahapan dalam pembuatan video. Yang pertama itu adalah praproduksi, yang kedua disebut sebagai produksi, dan yang ketiga disebut sebagai pasca produksi. Kita lanjut ke tahap praproduksi. Nah, tahap praproduksi ini merupakan sebuah tahap persiapan sebelum memulai kegiatan produksi. Jadi di dalam tahap praproduksi di situ ada yang namanya penentuan ide atau riset, ada riset juga, pembuatan naskah, bedah naskah, hunting lokasi, casting, reading, hingga persiapan set lokasi juga. Jadi di dalam tahap praproduksi ini lumayan agak sedikit ribet ya, karena inilah yang akan menentukan apakah tempat tersebut layak untuk dijadikan tempat syuting atau tidak, apakah artis tersebut cocok dijadikan artis atau tidak, apakah tempatnya selain tempat juga apakah naskahnya sesuai dengan lokasi yang kita tentukan juga apa tidak. Nah, di sini juga budgeting termasuk ke dalam praproduksi juga. Selanjutnya, kita menuju ke tahapan produksi video. Nah, di dalam tahapan produksi video sudah pasti yang bekerja itu adalah sutradara, kameramen, terus di dalamnya juga ada art dan juga ada artis. Tahapan produksi ngapain aja sih? Apa sih yang kita perlukan? Kalau dalam pembuatan video yang sederhana, kita cukup memerlukan yang namanya kamera. Kamera plus tripod ya. Terus kalau bisa ada boomer, pakai audio atau rekaman audio pun kalau sekarang kita sudah bisa menggunakan handphone gitu kan ya. Dan yang pastinya juga ada artis dan juga ada artnya. Art itu fungsinya untuk apa? Art itu fungsinya untuk mengatur seperti apa tampilan dalam suatu objek. Jadi biar kelihatan menarik di dalam kamera. Nah, itu juga ada yang namanya art director di dalamnya ya. Nah, itulah yang bekerja utama dalam pembuatan suatu produksi video. Kita katakanlah dulu produksi video yang ringan dulu ya. Selanjutnya kita menuju ke pasca produksi. Nah, di pasca produksi ini biasanya lebih fokus ke editing. Editing itu ada 2 jenis, yaitu editing offline dan juga editing online. Editing offline itu biasanya mengatur cutting-cutting suatu gambar, cutting-cutting biasa. Nah, di editing online itulah yang biasanya kita tambahkan animasi, tambahkan bumper, opening, instrumen, dan segala macamnya itu di editing online. Dan yang terakhir itu adalah proses rendering. Rendering di sini adalah menjadikan suatu file yang awalnya kita edit itu bisa di aplikasi seperti Adobe Premiere ya, atau Filmora, ada Vegas, ada Magic Movie, dan masih banyak lagi ada aplikasi editing video. Nah, di sanalah setelah kita edit dengan proses editing offline dan online, lalu kita lakukan rendering. Nah, di mana di proses rendering ini menjadikan suatu file yang awalnya dia berbentuk file editing jadi file video. File video contohnya seperti apa aja? Ada yang MP4, ada yang AVI, ada juga MPEG-2, nah ada WAV no itu audio, dan masih banyak lagi. Tapi biasanya kalau sekarang orang menggunakan MP4. Oke, sekian informasi yang sudah bisa Ridin berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.